صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: gimana ini? وبعد قال: menundukkan nafsu dan syaitan. Berkata musannif, hendaklah orang yang berakal mengekang hawa nafsunya dengan lapar. Kerana lapar dapat menundukkan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan merasuki anak Adam melalui aliran darah. Oleh kerana itu, sempitkanlah aliran darah itu dengan lapar dan dahaga. Manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah orang yang banyak lapar dan dahaga. Sesuatu yang paling dahsyat membinasakan anak Adam adalah syahwat perut. Dengan syahwat perut itu, Adam dan Hawa dikeluarkan dari kampung keabadian ke kampung kehinaan dan kesusahan. Mereka dilarang untuk memakan buah pohon itu. Akan tetapi, syahwat mengalahkan mereka hingga mereka memakannya. Oleh kerana itu, mereka menerima akibat buruknya. Perut adalah sumber syahwat. Seorang bijak berkata, barang siapa dikuasai oleh nafsunya, ia menjadi tawanan di dalam mencintai nafsu syahwat dan terpenjara di dalam penjara hawa nafsu. Kalbunya tercegah dari memperoleh hikmah. Barang siapa menyiram anggota tubuhnya dengan syahwat, ia telah menanam pohon penyesalan di dalam kalbunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dalam 3 jenis kelompok, yaitu malaikat yang dibekalkan akal dan tidak dibekalkan syahwat.
Yang kedua, binatang yang dibekalkan syahwat dan tidak dibekalkan akal. Yang ketiga, manusia yang dibekalkan akal dan syahwat. Barang siapa yang syahwatnya menguasai akalnya, binatang lebih baik berbanding dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang akalnya menguasai syahwatnya, ia lebih baik daripada malaikat. Ibrahim Al-Khawwas berkata, ketika sampai di Gunung Lukam, saya melihat buah delima. Saya sangat menginginkannya. Lalu saya mengambilnya sebiji dan membelahnya. Akan tetapi, rasa buah delima itu masam. Saya pun melemparkannya dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, saya melihat orang yang diasingkan sedang dikerumuni serangga. Lalu saya menyapanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Ibrahim, jawabnya. Dari mana anda mengenal saya? Tanya saya. Orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak luput baginya sesuatu apapun. Jawabnya. Saya melihat anda mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa anda tidak memohon kepadanya agar diselamatkan dari serangga-serangga itu? Tanya saya lagi. Saya pun melihat anda mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa anda tidak memohon kepadanya agar diselamatkan dari keinginan akan buah delima? Sebab delima itu akan menemui orang yang menyakitinya di akhirat. Sedangkan serangga-serangga ini menyengat orang yang menyakitinya di dunia. Serangga menyengat tubuh, sedangkan syahwat menyengat kalbu, jawabnya. Lantas saya pun pergi dan meninggalkannya. Kemudian kata musannif, syahwat dapat mengubah raja menjadi budak. Okey. Kita sambung pengajian kita ya. Kita masih di bawah topik besarnya adalah syukur, betul kan? Topik besarnya adalah syukur. Kemudian subtopik, topik cabangnya adalah daripada syukur ada 3 topik cabang. Pertama zikir, kedua tafakkur ataupun fikir ya kan, dan ketiga adalah ilmu. Dan berdasarkan kepada struktur itu, topik ilmu kelihatan sangat luas. Topik ilmu kelihatan sangat luas, panjang ceritanya, betul kan? Nah, pada seluruh topik ilmu yang kita bincangkan adalah terkait dengan diri kita, betul? Nah, perhatikan ini. Topik induknya adalah syukur. Nah, dengan maksud bagaimana kita mau menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya. Bagaimana kita mau menjadi hamba yang bersyukur dengan sempurna. Itu falsafahnya, itu pertanyaan. Ya. Karena syukur itu sama saja kita bincang pada topik taubat dan lain-lain. Tidak sekadar bersifat jasmaniah. Tidak sekadar bersifat jasmaniah ya. Nah, syukur kita alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kebanyakan orang pun alhamdulillah juga.
Yang tidak salat pun alhamdulillah. Yang bermaksiat pun alhamdulillah. Nah, apakah itu menepati konsep hamba yang bersyukur, ya? Konsep diri yang bersyukur. Nah, justru itulah mursyid kita Maulana Syekh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mencuba membimbing, menuntun kita untuk memahami konsep syukur itu, ya, secara yang sempurna. Jadi kita bincang sudah zikir, kita bincang sudah tafakkur. Tafakkur itu daripada perkataan fikir saja. Nah, sekarang kita sedang membincangkan subtopik ilmu. Rupanya ilmu memberi pengaruh yang besar, ya, untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur. Ilmu memberi pengaruh besar untuk menjadikan diri kita sebagai diri yang bersyukur, ya. Nah, jadi sudah berapa tajuk sudah kalau kita perhatikan, ya? 6, 7 tajuk ke 8 tajuk sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mungkin lebih dari itu, ya. Nah, semua ini kita sedang berbincang tentang, ya, tentang diri kita sendiri, ya. Walaupun topiknya di sana macam topik kita, ya, menundukkan nafsu dan syaitan misalnya, kan. Nah, itu tetap terkait dengan diri kita sendiri. Ataupun topik yang kita bincang sebelumnya, larangan berbuat bid'ah dan mengikut hawa nafsu. Nah, itu tetap topik tentang diri kita. Faham tak? Nah, tentang tipu daya syaitan, tentang apapun tajuk yang kita bincang. Nah, semuanya itu terkait dengan diri kita sendiri. Nah, dasarnya walid ajar sudah, ya. Ilmu paling besar adalah terkait dengan diri kita. Betul, Jul? Jadi harap kamu orang tidak lupa, ha? Kerana Melayu mudah lupa, ya? Kerana Melayu mudah lupa. Nah, jadi dusun dengan lupa, bajau ke apakah jangan lupa. Okey. Nah, tentang Allah, berapa peratus kita andaikan itu hari? Tentang agama, ya, tentang diri, tentang Allah berapa peratus kita andaikan? 15%, ya. Ini andaian saya, 15%. Tentang agama 25%. Nah, bakinya adalah tentang, baki berapa? 50, kan? 60. Nah, bakinya 60% adalah tentang diri kita. Nah, sekarang paham sudah, kah? Nah, itu asasul usul, kan? Nafas, ayatul, kau jangan lupa. Dalam asasul usul itu kalau kaum orang tanya, nah, jelas sudah. Nah, ini kita bincang tentang diri kita lah. Sisi ini, sisi kerohanian, sisi jasmaniah, sisi rohaniah. Nanti kita bincang di sudut mana? Di sudut tauhid. Nah, pun tentang diri kita juga, kan? Demikian luasnya ilmu tentang diri kita. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang bersyukur. Nah, sesuai dengan topik kita. Kalau topik kita taubat, nah, untuk menjadikan kita hamba yang betul benar taubatnya. Begitu, kan? Nah, begitulah tajuk-tajuk yang lain nantinya. Nah, pada kesimpulan, menjadi hamba yang bersyukur itu, ya, karena Allah menegur kita. Allah menegur kita di dalam Al-Quran, ya, dalam ayat yang mudah. Qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit daripada hamba yang bersyukur. Nah, jadi hamba Allah itu banyak. Banyak hamba Allah SWT. Tetapi Allah menyatakan sedikit daripada hamba yang bersyukur. Nah, itu terkhusus manusia dengan jin. Kan? Nah, jadi berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, ada banyak tempat
Ya, ada banyak ayat yang terkait yang seumpama itu. Allah menyatakan tentang sedikit daripada hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan yang sedikit itu kita. Ya kan? Nah, dengan syarat kita memahami, kan? Kita tahu, kita mempunyai pengetahuan tentang syukur itu dan bagaimana menyampaikan kita kepada syukur. Nah, itu penting. Ya. Dan nanti kita jangan keliru. Dalam syukur ada kufur. Itu kekeliruan yang berlaku kepada umat. Kelihatan seperti bersyukur. Pada sisi lain kufur saja. Kan? Paham betul? Nah, takut bagi kita. Takut kita menjadi hamba yang tidak bersyukur. Kenapa? Nah, mungkin saja kita menjadi hamba yang tidak bersyukur atau kita menjadi hamba yang mencampur adukkan, ya, yang mencampur adukkan di antara syukur dengan kufur. Paham betul? Nah, sedangkan syukur itu menafikan seluruh bentuk kekufuran. Paham tak? Syukur menafikan syirik, syukur menafikan nifak, syukur menafikan fasik. Nah, sedangkan syirik, nifak, kafir itu adalah bentuk kekufuran. Fasik bentuk kekufuran. Nah, syukur menolak semua bentuk kekufuran. Nah, termasuklah yang sedang kita bincangin, topik baru kita ini. Menundukkan nafsu dan syaitan. Menundukkan nafsu. Kenapa? Karena nafsu dalam dalam ayat, dalam petunjuk Allah SWT, nafsu la'ammarakum bisu. Nafsu mengajak kita kepada kejahatan. Sedangkan kejahatan itu adalah bahagian daripada kufur. Ya, kejahatan itu adalah bahagian daripada kufur. Nah itu jelas. Jadi menundukkan nafsu. Topiknya kelihatan sama saja dengan apa yang kita bincangkan tentang riyadhah. Di mana ya? Hari kita bincang tentang riyadhah. Muka surat berapa? 109. Kan? Riyadhah pun terkait dengan hawa nafsu. Nah, kemudian kita berbincang topik sebelum topik ini, larangan membuat bid'ah dan mengikut hawa nafsu. Nah, sekarang kita bincang lagi, menundukkan hawa nafsu. Semuanya ilmu penting kepada kita. Ya. Nah, kenapa kita perlu menundukkan hawa nafsu? Jawabannya supaya dia tidak menguasai akal dan hati kita. Ya. Supaya nafsu itu tidak menguasai akal dan hati kita. Atau menguasai ruhaniyah kita. Kita bercakap sudah konsep nafsu itu ya. Ditunggang menjadi tunggangan iblis untuk menyebarkan racun-racun keengkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita sebut sudah. Racun-racun itu dengan nama syaitan. Ya kan? Nah, oleh harap kamu orang tidak lupa hal-hal yang kita bincang, ya. Nah, menundukkan nafsu kaidahnya adalah riyadhah. Ada latihan-latihan yang perlu kita lakukan. Ya, itu kan? Jadi mungkin musannif membincangkan topik menundukkan nafsu. Nah, itu sebagai tajuknya. Tapi prosesnya
proses menundukkan nafsu itu terkait dengan riyadhah langsung. Okey, ya. Dan dari sudut faham, dari sudut kefahaman kita belajar daripada kitab-kitab lain pun. Menundukkan nafsu ini adalah kewajipan syar'i, adalah kewajipan yang syar'i dari sudut rohaniyah. Ya. Kewajipan yang syar'i, syar'i itu artinya dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dari sudut kerohanian. Nah, itu menundukkan nafsu. Dan syaitan, ada perkataan dan di situ, dan syaitan. Kenapa dikaitkan dengan syaitan? Nah, seolah-olah menundukkan nafsu itu akan membersihkan racun-racun. Ya. Menundukkan nafsu itu akan membersihkan racun-racun yang disebarkan oleh iblis ke atas kita. Syaitan itu adalah racun-racun. Itu belajar sudah ya. Ada 3 di situ. Apa ya? Pas. Fitnah, tipu daya, racun. Jadi menundukkan nafsu itu nantinya akan akan membersihkan, ya, begitu. Akan membersihkan fitnah, tipu daya dan racun-racun iblis dalam diri kita. Nah, begitu. Jelas ya? Jadi kita cuba faham tajuknya dulu. Jelas Midi? Kemudian kata musannif, hendaklah orang berakal. Orang berakal. Nah, orang berakal itu bagaimana ya? Ada 2 sisi pandang. Ya. Ada 2 sisi pandang. Satu, berakal bagi hidup. Ya. Berakal bagi atau untuk hidup. Atau untuk hidup. Nah, itu satu. Nomor 2, berakal dengan maksud, boleh pakai terus perkataan kita ya. Berakal dengan maksud musyahadah. Semalam pun kita bercakap tentang ini juga. Musyahadah, mukasyafah, terkait saja. Jadi berakal bagi atau untuk hidup, nah itu keadaan-keadaan biasa saja. Ada pada semua orang yang tidak gila. Ya. Nah, siapa yang tidak gila, nah itu kita bilang berakal kan, Miji kan? Dia boleh berfikir, boleh bertindak. Dia bilang berakal untuk hidup. Bahkan dikatakan bahwa haiwan juga ada. Haiwan juga ya, berakal untuk hidup. Jelas ya? Paham ke Fas? Kambing itu berakal bahwa untuk hidup, tahu kah? Jangan fikir dia tidak akal. Jam 10 saja teriak sudah dia. Kan? Minta makan dia, tahu kah? Kau kasih dia makan, dia pun diam. Nah, datang panas, tidak hujan, dia pun lari ke padang itu. Makan dia.
Ini rumput tidak boleh makan racun, ini boleh makan, dia makan. Contohnya kan. Hujan sikit saja dia lari naik balik kandang. Walid yang kena hujan. Kan? Itu menunjukkan dia berakal untuk hidup. Nah, di sanalah Allah mengatakannya, manusia jika tidak menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih buruk daripada binatang ternakan. Nah, kerana itu, ya, kerana binatang ternakan pun berakal untuk hidup. Lalu apa bezanya? Ya, apa bezanya kita manusia dengan binatang ternakan? Al-Quran menggunakan istilah binatang ternakan. Jadi kita tidak fokuskan berakal untuk hidup di sini. Kita fokuskan berakal dengan maksud musyahadah dan mukasyafah. Ya. Kita fokuskan berakal di sini ai musyahadah dan mukasyafah. Nah, jelas ya. Kalau tidak perlu urai-urai lagi di sana sudah. Hendaklah orang berakal ai musyahadah dan mukasyafah. Nah, orang yang tidak berakal dengan musyahadah dan mukasyafah, mana mungkin dia memahami konsep yang sedang kita bincang ini. Ya. Hendaklah orang berakal ai musyahadah dan mukasyafah, mengekang hawa nafsunya, mengekang, menahan, mengekang ai menahan hawa nafsunya. Orang yang tidak musyahadah, mana dia tahu hawa nafsu kah apakah? Nah, kecuali orang yang musyahadah. Orang yang musyahadah itu dia kenal yang namanya nafsu, kan Jul? Tahu dia. Mengekang ai menahan hawa nafsunya. Mengekang, menahan, dhabit lagi, menahan, merendahkan, menundukkan. Nah, semua istilah itu nanti kita jumpa di dalam teks-teks kitabnya. Mengekang, menahan, merendahkan, menundukkan. Hawa nafsunya, nah kita bincang sudah tentang hawa, tentang nafsu, gitu kan? Dengan, nah ini cara, ini metodenya, dengan lapar katanya. Dengan lapar, berlapar. Kerana lapar, ai berlapar dapat menundukkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Lapar, berlapar. Nah, kemudian dalam konteks fiqhnya disebut puasa. Ya kan? Jadi seolah-olah bagi orang yang berakal, ya, cara untuk menundukkan, merendahkan nafsu adalah berlapar. Nah, adapun berlapar itu dalam fiqh ibadah adalah puasa. Ini berarti berpuasa boleh menundukkan, merendahkan nafsu kita. Dan sekaligus boleh membersihkan segala racun iblis yang namanya syaitan itu. Okey. Katanya menundukkan musuh Allah. Menundukkan musuh Allah. Kenapa disebut musuh Allah? Khitabnya adalah nafsu. Ya kan? Khitabnya adalah nafsu. Kenapa disebut musuh Allah? Nah, pertama, nafsu tidak pernah mengajak kita kepada kebaikan. Artinya nafsu luar daripada fitrah, ya. Nafsu luar daripada fitrah
mengajak kita kepada kejahatan dalam bentuk bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Nah, ada dua keadaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, siapapun daripada hamba-hambanya yang bercanggah, ya, yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, nah mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, satu lagi Allah menyebut tentang musuh, ya. Musuh Allah dan Rasul, musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pertama adalah orang yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang kedua, golongan-golongan kafirin. Ya, golongan-golongan kafirin. Dan yang ketiga adalah iblis. Ya, adalah iblis. Nah, Allah menyebutnya dengan musuh di dalam Al-Quran. Ada berapa tempat di dalam Al-Quran Allah menyebutnya. Coba ada bunyi ayatnya. Tilka aduwi wa aduwakum. Nah, itu tentang nafsu. Tilka aduwi wa aduwakum. Ya, nafsu itu adalah musuhku dan musuh kamu. Allah menyebutnya begitu. Ayat lain, tempat lain. Di mana bunyinya? Inna syaitan, lupa sudah. Fattakhizuhu aduwa, bunyi ayat itu. Maka jadikanlah dia musuh. Allah mengatakan syaitan, iblis itu musuhku. Maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan dia kawan. Nah, seolahnya begitu. Jadi ringkasnya tentang Allah menyebut tentang musuh, nah ada 3 di dalam Al-Quran. Ya, boleh tulis ya, supaya kita ingat. Nanti kita cari dalilnya. Allah menyebut tentang musuh dalam Al-Quran, ya. Pertama, iblis. Kedua, kafirin. Ya, kafirin. Dan ketiga, orang-orang yang bercanggah dengan Allah dan Rasul. Nah, nanti kita cari dalilnya. Walaupun tidak sempat ingat. Dalil tentang musuh Allah itu adalah iblis. Dalil tentang musuh Allah SWT itu adalah orang-orang yang kafir. Dalil tentang musuh Allah SWT itu adalah orang-orang yang bercanggah. Jadi, kalau kafir itu satu hal, kalau iblis itu satu hal. Nah, mungkin fokus kita, muhasabah kita perlu melihat yang ketiga itu. Orang-orang yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya kan? Takut-takut kita pun ada percanggahan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, dengan sendirinya kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Cuba di. Tanya ayatnya bunyi, ayat-ayat selepas bunyi fattakhizuhu aduwa. Kurang-kurangnya kita ada satu ayat. Itu gambaran itulah. Karena Fatihah itu adalah dasar kepada sebuah Quran. Dasar kepada sebuah Quran. Ya, bukan An'am tu kita. An'am itu adalah Nabi Rasul. An'am tu yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu adalah Nabi, Rasul dan kemudian orang yang beriman. Dia doa kan, itu doa. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, semua doa itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dari rentetan daripada tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dengan jalan yang lurus, yaitu seperti jalan yang ditunjukkan kepada an'amta 'alaihim tu
orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat? Nabi, Rasul. Nikmat iman tu. Macam tu lah. Jadi, kemudian ayat selanjutnya, ghairil maghdub, bukan mereka yang kau murkai, waladhdallin, dan bukan mereka yang sesat. Kan? Jadi, dia tak spesifik. Ayat itu tidak spesifik fokus musuh. Kita duk cari ayat ni hak fokus musuh ni. Jom haji. Inna syaitanu aduwi wa aduwakum fattakhizuhu aduwa. Bunyinya begitu. Takut salah baca tu. Sesungguhnya syaitan itu musuhku. Nah, bila sebut syaitan itu tergabung dengan nafsu sudah. Syaitan dengan nafsu, nafsu dengan syaitan tidak berenggang. Ya kan? Baca Jul. Inna syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, itu tentang syaitan mengajak kita kepada kejahatan. Boleh cari dalil khusus yang spesifik. Allah mengatakan, Allah menyebut musuh bagi Allah itu iblis. Musuh bagi Allah itu adalah golongan kafirin. Dan musuh bagi Allah itu adalah orang-orang yang bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Itu. Ya, nanti kita cari. Okey, kita terus dulu. Jadi kita bercakap tentang musuh Allah. Jadi dalam konteks kita sedang berbincang ini, musuh Allah di sini adalah hawa nafsu kita. Ya kan? Hawa nafsu yang ditunggang oleh iblis. Nah, di situ. Itu penjelasannya. Ya. Jadi hakikatnya kita bermusuh dengan iblis. Allah bermusuh dengan iblis dan kita pun bermusuh dengan iblis. Itu hakikatnya. Nah, iblis menggunakan hawa nafsu kita, ya, untuk meracun, nah, untuk memasukkan syaitan kepada akal dan kepada hati kita. Dan seterusnya, apabila akal dan hati kita sudah teracun, nah, ketika itu kita menjadi syaitan. Kita menjadi syaitan manusia. Ya kan? Nah, begitu, Pak. Itu jelas sudah ya, boleh cakap sudah itu. Kita sedar tidak sedar menjadi syaitan manusia. Memang ada kan syaitan manusia? Atau kita sebut apa ya? Manusia macam syaitan. Okey. Tentang itu kita bincang sudah ya. Okey, terus. Jadi rupa-rupanya dengan berlapar, berpuasa itu boleh menundukkan, merendahkan nafsu kita. Ya, boleh merendahkan nafsu kita. Sedang nafsu kita itu menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan merasuki anak Adam melalui aliran darah. Nah, jadi syaitan datang lagi perkataan syaitan. Nah, syaitan ini adalah, kita tulis semula ya, supaya kita tidak hilang arah. Syaitan. Nah, apa itu syaitan? Syaitan pertama fitnah. Kedua tipu daya. Dan ketiga racun. Dikasih sudah maknanya kan? Kasih sudah maknanya kan? Nah, fitnah, apa itu fitnah? Mengajak kita kepada keburukan, kan? Ya, itulah fitnah. Dikasih tahu
Dia kasih tahu kita karaoke lagi bagus bah daripada kita mengaji-mengaji, ya kan? Nah, itu fitnah. Dia fitnah karaoke lebih bagus daripada mengaji. Itu contoh. Boleh faham tak? Nah, dia fitnah tidur lebih bagus daripada mengaji misalnya. Nah, kerja tidur saja, lepas tidur, kerja sikit letih tidur. Nah, fikir mau tidur saja. Ini bah itu. Nah, okey. Itu fitnah. Kemudian tipu daya. Tipu daya, biasanya para ulama membincangkan tipu daya ini berlaku antara makhluk dengan makhluk. Berlakulah tipu daya. Kita menzalimi orang lain dan sebagainya. Itu kerjanya racun syaitan ini. Dan yang ketiganya racun. Kita maksudkan racun di sini adalah melemahkan diri kita untuk melakukan ibadat. Tetapi menyenangkan diri kita untuk melakukan maksiat. Nah, itulah racun. Sifatnya racun. Mau buat ibadat cukup susah. Payah begitu, payah begini, macam-macam hal. Tapi mau buat maksiat saja, nah lompat macam kera kena belacan. Okey. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, syaitan. Nah, faham sudah kita. Syaitan ya adalah fitnah, syaitan adalah tipu daya, syaitan adalah racun. Merasuki anak Adam. Merasuki. Nah, perkataan merasuk kan? Merasuk. Apa merasuk? Menguasai, boleh kan? Nah, merasuk dengan makna menguasai. Nah, ini dasarnya kita belajar sudah itu. Akal, hati, nafsu, akal, hati. Ini dasarnya. Syaitan merasuki, ai menguasai anak Adam. Anak Adam, ai manusia. Nanti kamu orang pelik pula, anak Adam. Mana ada bapak pun nama Adam? Ha? Anak Adam, ai manusia. Kadang-kadang disebut Bani Adam, keturunan Adam. Itu kan? Melalui aliran darah katanya. Masya Allah. Melalui aliran darah. Ini bermaksud apa ya? Fitnah, tipu daya, racun itu boleh mengalir melalui darah kita. Nah, begitu. Ya. Betul, Pak. Ada kajian tentang itu. Ya. Dia boleh mengalir melalui darah kita. Ketika dia menempati perut, nah dia akan mengembangkan nafsu badannya. Ketika dia menempati syahwat, nah dia mengembangkan nafsu syahwiyah. Ketika dia menempati seluruh diri kita, nah dia mengembangkan nafsu haiwaniyah. Itu keadaannya kan? Mengembangkan nafsu haiwaniyah. Pikir tidak betul sudah, mau zalim dengan orang saja. Kan? Okey. Oleh kerana itu, sempitkanlah aliran-aliran darah itu. Sempitkanlah aliran-aliran darah itu dengan lapar dan dahaga. Nah, dalam komentar, ini hadis ini sahih ya. Para muhadis memberikan komentar aliran darah itu majaz. Sebagai kiasan saja. Ada yang lain mengatakan betul bah, aliran darah. Berarti mengalir melalui darah kita. Jadi oleh kerana itu sempitkanlah aliran-aliran darah itu. Macam mana kita mau sempitkan aliran darah itu? Nah, dengan lapar dan dahaga. Nah secara fiqhnya disebut berpuasa. Nah kerana itu bah, orang-orang soleh mereka berpuasa saja. Ya, orang-orang soleh
Nah, mereka berpuasa, mereka banyak berpuasa. Kita mau puasa pun susah. Kan? Kalau puasa, tidur 1 hari. Mau bekerja tidak boleh juga. Okey. Manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, manusia yang paling dekat. Manusia ay hamba, babitkan begitu. Teks Arabnya menyebut hamba ya. Ini terjemahan. Teks Arabnya menyebut apa? Abdun muqarrabun. Nah, begitu bunyi. Hamba yang dekat. Manusia ay hamba yang paling dekat. Paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, nah kita keluar daripada tafsiran tafsiran kita ya. Tafsiran kita dekat dengan makna Allah terima diri dan sempurna hubungan dengan Allah, ya kan? Nah, jadi di sini kita keluar daripada makna itu, bukan makna itu ya. Nah, di sini maknanya manusia yang paling dekat kepada Allah SWT pada hari kiamat. Nah, barangkali dekat di sini dengan makna diterima juga kan? Di hari kiamat. Nah, ini ceritanya cerita hari akhirat. Okey. Manusia yang paling dekat, nah, ai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang banyak lapar dan dahaga, ai puasa. Jadi orang yang banyak menahan lapar dan dahaga atau orang yang banyak berpuasa, nah nanti di hari akhirat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makna Allah menerimanya. Masya Allah. Jadi orang-orang kerohanian, sisi pandang orang-orang kerohanian, ini adalah hal-hal yang dicari, keadaan-keadaan yang dicari, tahu tak? Nah. Okey. Sesuatu yang paling dahsyat membinasakan anak Adam. Sesuatu yang paling dahsyat membinasakan anak Adam adalah syahwat perut. Sesuatu yang paling dahsyat, paling besar, ya, dahsyat, ai besar. Berpengaruh, nah mungkin, ya, paling mempengaruhi. Sesuatu yang paling dahsyat, ai besar, ai mempengaruhi, yang membinasakan anak Adam, ai manusia, adalah syahwat perut. Adalah syahwat perut katanya. Syahwat dengan makna keinginan. Syahwat dengan makna keinginan. Keinginan perut. Nah, kenapa? Kenapa disebut dahsyat ya, terkait dengan syahwat perut? Nah, jawapannya sama dengan kenapa nafsu badaniah itu lebih besar daripada seluruh nafsu yang lain. Kita belajar daripada Futuhul Ghaib. Ya kan? Bahawa nafsu badaniah itu merupakan salah satu nafsu yang besar berbanding syahwiyah dan haiwaniyah. Betul? Jadi kenapa nafsu badaniah itu lebih besar, dipandang lebih besar, lebih berat daripada nafsu-nafsu yang lain? Nah, sama saja persoalan yang sedang kita sebut di sini. Ya, kerana nafsu badaniah itu, dengan nafsu badaniah itulah manusia sanggup melakukan apa saja. Kan? Termasuk menzalimi. Betul kan? Nah, makan secara haram dan sebagainya. Mengambil secara haram, mendapatkan sesuatu secara haram dan sebagainya. Nah, itu semuanya terkait nafsu badan. Apabila nafsu badannya itu berkembang, dia akan mengembangkan nafsu syahwiyah. Apabila nafsu syahwiyah itu berkembang, nah dia akan mengembangkan kemudian nafsu haiwaniyah. Nah, itu adalah struktur perkembangan nafsu. Ya kan? Dia paham tak?
Berarti punca ataupun asas kepada perkembangan hawa nafsu kita adalah nafsu badaniah. Nah, sama saja makna nafsu badaniah dengan syahwat perut, sama saja. Bukan perut ini, majas kepada perut. Berarti sesuatu keinginan memuaskan diri, gitu kan? Nah, nafsu badaniah itu dengan makna keinginan melampau dalam memuaskan diri. Nah, itu makna nafsu badaniah. Padahal mana pernah ada puas. Betul kan? Oh, malam ini mau makan begitu, makan begini. Aku makan puas kah? Nah, besok kau mau yang lain pula, kan? Mana pernah ada puas. Ya, boleh faham ya? Awalnya tidak mau cakap lagi nafsu badannya itu cerita sudah. Faham betul? Nah, kaitkan saja. Jadi yang dimaksudkan dengan syahwat perut adalah nafsu badannya. Ya, kita menggunakan terminologi yang dikemukakan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Dengan syahwat perut itu, Nabi Allah Adam dan isterinya Siti Hawa dikeluarkan dari kampung keabadian, yakni syurga. Kampung keabadian ay syurga, ke kampung kehinaan dan kesusahan ay dunia. Dengan syahwat perut itu. Nah, itulah kita contohkan tadi sudah. Apabila nafsu badaniah itu berkembang di dalam diri kita, dia menuntut kepuasan diri dalam segala hal, ya, hal makan, hal minum, hal pakai, hal apapun. Nah, dia menuntut apa ya? Menuntut kepuasan, ya. Nah, kita kemudian mengejar-ngejar untuk mencari kepuasan. Dalam hal makan, kita mengejar untuk mencari kepuasan. Dalam hal pakaian, kita mengejar untuk mencari kepuasan. Dalam hal, nah, semua serba-serbi kan, termasuk pakaian itu kendaraan. Nah, ada sudah keris, ekor mau tercabut sudah. Mau kejar kepuasan, mau wai suku. Kan? Nah, kemudian kau berutang wai suku itu. Sebulan kau kena bayar 500 misalnya. Paham tak? Jadi kau mau bayar 500 itu, kau perlu kerja teruk, Pak. Kena buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Nah, akhirnya kau hilang masa untuk beribadat. Kau hilang masa untuk zikir. Kau hilang masa untuk ilmu. Kau hilang masa, kau hilang. Akhirnya kau hanyut dengan wai suku kau itu. Tahukah? Dan menjadikan kau 3 suku. Dipaham tak? Nah, itu contohnya. Itu contohnya, nafsu badannya. Nah, ada kisahnya. Orang mau puaskan diri. Dia lihat jirannya TV besar, dia pun mau TV besar juga. Kan? Jadi dia pun beli utang TV besar. Suaminya pulang tengok terkejut beruk sudah. Nah, daripada 1 kerja kepada 2 kerja. Si suaminya. Tahu tak? Jadi 2 kerja. Ini kisah benar ya. Dia menjalankan 2 kerja. Pagi kerjanya apa? Tidak ingat. Petang jadi guard. Petang dia jadi security. Macam si Komek tu. Nah, petang dia jadi security. Dia jadi security di mana? Dia jadi security di asrama budak-budak Indun kerja kilang, tahu tak? Bulan pertama okey, bulan kedua okey, bulan ketiga dia tidak pulang rumah sudah. Sangkut sudah dengan Indun. Ini kisah benar. Walid jumpa dengan istrinya di pasar malam. Menangis-nangis saja istrinya. Nah, Walid pun silap tanya. Lama tidak jumpa abang. Abang apa kabar? Menangis terus dia. Oh, abang tidak balik berapa bulan sudah.
Kenapa? Dia pun cerita. Buat dua kerja begitu begini. Nah, salah itu salah istrinya kan. Kerana mengikut nafsu badannya. Nah itu yang terjadi. Kemudaratan daripada mengikut nafsu badannya. Faham tak Pak? Suaminya terpaksa buat dua kerjaan. Mau bayar hutang mah. Itu ini. Nah, jadi itu cerita itu kan. Nah, pelajaran untuk kita apa? Jangan biarkan nafsu badannya itu berkembang. Begitu, ya. Kenapa? Karena nafsu badannya ini apabila dia berkembang, dia menuntut kepuasan segala segi. Ada sudah bedak di rumah itu, kau punya bedak itu ada sudah. Nah, kau tidak akan puas hati juga dengan bedak itu. Sebab kau tengok di Facebook ada bedak lagi canggih. Nah, kau pun mau bedak itu. Kan? Sama saja. Ya. Kalau remaja kamu orang bukan cerita bedak, cerita casing telefon saja hancur sudah. Casing telefon kan? Nah, ada casing lagi canggih, lagi cantik. Nah, kejar casing itu. Kejap-kejap JNT datang. Apa ni? RM7, RM10. Rupa-rupanya casing telefon. Itu contoh saja. Nafsu badannya. Nah, jadi kita samakan apa yang kita jumpa dalam teks ini, syahwat perut sama saja dengan nafsu badannya. Nah, begitu. Nah, jangan diikut. Walid belajar sudah sekarang. Kadang-kadang rasa mau makan itu, nah tidak mau makan. Mamamu selalu mau makan apa? Ada ini, nah, tidak mau makan. Ajar diri, tahu kan? Padahal yang mamamu cerita itu sedap sudah. Ayam goreng begitu, kan? Rusa goreng begini, kan? Mie goreng Singapura campur Thailand. Yang diceritakan sedap sudah. Tapi Walid mengajar diri, yang kau bilang sedap itu aku tidak mau. Tahan diriku, paham tak? Begitu bicara. Nah, sebab itu kau masak apapun di dapur itu, ada Walid makan tak? Tidak. Kecuali yang biasa-biasa saja. Orang-orang miskin makan, nah itu yang aku makan, tahu kan? Yang bagus-bagus semua aku kasih kamu orang makan. Tanya mamamu, Pak. Ketika kamu orang makan ayam begitu, aku makan ikan masin saja. Tanya dia. Kenapa? Walid tidak boleh ke? Aku mengajar diriku. Tahukah? Mau mati sudah. Ilmu ini tahu sudah lama sudah. Sekarang baru mau amal. Okey. Nah itulah. Tadi ada orang telefon. Mau kasih Walid Mercedes. Nah, dia cakap mau kasih Mercedes saja. Belum habis cakap aku tidak mau. Bilang. Tadi ada orang telefon. Mau jual Mercedes. I240 orang Penang. Pusat pakai saja. Berminyak saja. Roadtech dia bayar. Insurans dia bayar semua. Pusat pakai saja. Kenapa nak mau bagi Walid? Kenapa? Walid tanya, kenapa mau bagi dengan saya? Saya mimpi Ustaz 3 kali lah. Dia bilang. Mimpi tidak boleh cerita. Nanti cerita kamu orang nanti pasang kemian panggil seru-seru nama aku pula. Aku tidak percaya bah, kamu orang sudah jadi bomo Melayu sedunia sudah. Dia mau kasih Mercedes. Dia hantar gambar pada telefon. Walid bilang tidak mau. Awal lagi Walid cakap. Dari awal Walid cakap aku tidak mau. Padahal Walid kereta pun tiada sudah. Ada bumbung berlubang. Macam-macam hal. Aku mau yang itu saja. Cukup lah. Kalau aku perlu ke Kuala Lumpur. Enjin kereta itu elok, aku akan pergi ke Kuala Lumpur dengan kereta itu. Percayalah cakapku. Tahu tak? Nah, sama saya cakap dan aku merantau seluruh dunia. Aku pakai baju pagoda saja. Kain plekat. Pakai sejuk aku pakai apa itu? Pakai apa? Sweater itu saja. Boleh kah? Betul.
Kau mau pulang Sabah saja, kau make up sampai mata kau biru lah, hijau lah. Tiada. Bagus lah. Jangan ada begitu ya. Aku takut kamu orang di sini je begini. Pulang masuk di airport sana, masuk. Cikgu nanti hantar dia orang, cikgu tengok. Atau kita pasang chip boleh tak? Tanam chip. Pantau saja. Masuk dalam toilet itu buang semua. Nah, keluar dengan rambutnya begitu, matanya hijau. Macam lotong tu kah? Okey lah. Kerana katanya, dengan syahwat perut itu, dengan nafsu badaniah itu. Jadi kita convert kepada istilah yang lebih dominan dengan kita belajar. Dengan syahwat perut, nafsu badaniah itu. Nabi Allah Adam alaihissalam dan isterinya Siti Hawa alaihissalam dikeluarkan dari kampung keabadian, syurga, ya kan? Ke kampung kehinaan dan kesusahan, dunia. Nah, betul Pak. Dunia ini penuh kehinaan, penuh kesusahan, betul. Kan? Jadi orang yang tidak mau kehinaan, tidak mau kesusahan di dunia ini, nah mereka akan cuba untuk menyempurnakan nafsu badaniah itu. Ya. Orang yang tidak mau kehinaan dan tidak mau kesusahan dengan hidup di dunia ini, nah mereka akan berusaha, bersungguh-sungguh dan sebagainya untuk memenuhi tuntutan nafsu badannya. Nah, kita belajar memadai sudah media. Nah, sekarang kita pakai motokris itu. Andai dia meletup, bakar meletup, kita buang dalam sungai, baru kita beli lain. Jadi, okey. Selama dia tidak meletup, kau pakai saja dulu. Okey? Mereka Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dilarang untuk memakan buah pohon itu. Nah, ini kita bincang sudah dalam Tanwirul Qulub, ya kan? Dalam Tanwirul Qulub. Ini terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Nah, di dalam syurga ada agama sudah. Ada suruhan, ada larangan. Nah, itu agama namanya. Cuma agama di syurga dipanggil Nur Muhammad. Ya kan? Berarti ada sudah agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hidup di dalam syurga, menggunakan apa saja nikmat yang ada di dalamnya kepada Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Tetapi Allah melarang mereka daripada menghampiri sepohon pokok. Pokok itu dinamakan pohon khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kamu hampiri pohon itu. Nah, ternyata Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa dalam penceritaan ringkas menghampiri pohon itu. Mereka menghampiri pohon itu kerana apa? Kerana nafsu badaniah. Ya, yang istilahnya di sini disebut syahwat perut. Ya. Inginkan kepuasan diri. Nah, seolahnya begitu. Sebagai pengajaran buat kita. Nah. Maka dilarang untuk memakan buah pohon itu. Akan tetapi syahwat, syahwat perut. Tadi kita pakai perkataan syahwat perut kan. Akan tetapi syahwat perut, nafsu badaniah, mengalahkan mereka hingga mereka memakannya. Jadi nafsu syahwat
Di sini dia sebut apa? Syahwat perut. Ai nafsu badannya. Nah, apabila kita menyebut nafsu saja, nah di sana pintu masuk iblis kan? Bermakna iblis sudah meracun. Nah, begitu. Iblis sudah memasukkan racunnya, fitnahnya, tipu dayanya kepada Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Melalui apa? Melalui nafsu. Gitu kan? Nah, menyebabkan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, sama ada mereka lupa larangan Allah SWT, kan? Menghampiri pohon tersebut dan memakannya. Sedangkan mereka dilarang menghampiri, apalagi memakannya. Nah, kenapa mereka menghampiri? Nah, kita jawab sudah ya. Kerana syahwat perut, ai nafsu badannya, mengalahkan mereka. Nah, sama saja, Pak. Kita pun seringkali, selalunya, dikalahkan oleh nafsu badannya. Nah, sebab itu kita dalam banyak keadaan mencari kepuasan diri. Siapapun. Dalam banyak keadaan. Betul kan? Rasa tidak cantik, naik jerawat. Kelang kabut sudah. Ada jerawat batu. Tahu ke jerawat batu? Ini kelang kabut sudah. Mau pakai ubat apa? Nanti muka aku jadi kerutu. Macam katak puru. Nah, kelang kabut sudah. Betul kan? Betul kan? Pas. Jadi contohnya apa? Kita akan kelang kabut sesuatu yang terkait dengan badannya. Terkait dengan badan kita. Betul kan? Nah, kita tidak pernah kelang kabut. Zikir ini hari baru 50. Selawat ini hari baru 20. Pernah kita kelang kabut kah? Kita tidak pernah kelang kabut kan? Selawat, hari ini selawat langsung tiada apa? Istighfar pun tiada. Ini hari, apa ya? Melamun saja, atau melamun. Melamun saja, jadi makmud ini hari. Saja jadi makmud. Misalnya. Kan? Nah, kita tidak pernah bimbang. Betul kan? Entah. Kan Pak? Hari ini kau selawat berapa Pak? 100? 5.000? Wah, dahsyat buat kau Pak. Sampai 5.000. Nah, kita andaikan. Lina, kau selawat 10 saja ini hari. Kau ada bimbang kah? Kau ada susah hati kah? Aku ini hari 10 saja selawat Pak. Adakah? Tidak kan? Nah, tapi kalau makan, nah, kita bimbang saja. Tidur, nah, lagi-lagi kita, kan? Sampai jam 10 belum bangun lagi. Mentang-mentang kita tidak mengaji pagi, nah, kamu orang pun 10 belum bangun lagi. Anak darah apa pun aku tidak tahu, Pak. 10 belum bangun lagi. Bangun sudah, Kak? Oh, bangun bagus. Nah, aku memang bising-bising begitu saja. Aku tahu kamu orang bangun awal. Bagus. Yang namanya ayah memang begitu kan, bising saja. Nah, anakku pun ku bising, tahu tak? Okey. Oleh kerana itu, mereka menerima akibat buruknya. Oleh kerana itu apa? Isim syarahnya di sana itu kan. Oleh kerana itu, faktanya apa? Faktanya mengikut nafsu badannya. Faktanya mengikut syahwat perut. Ai nafsu badannya. Nah, begitu. Kerana mengikut syahwat perut, ai nafsu badannya. Nah, mereka menerima akibat buruk. Nabi Allah Adam alaihissalam dan isterinya Siti Hawa alaihissalam dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghantar mereka ke bumi, ke alam dunia. Alam yang kita sebut sebagai alam kehinaan dan kesusahan. Kan? Ada tafsirnya itu. Alam, kenapa disebut kehinaan? Kenapa disebut kesusahan? Ya. Ada tafsirnya. Salah satu yang mendukung tafsir tentang apa ya? Tentang kesusahan. Ya kan? Dunia adalah kesusahan.
Al-Quran, dalil Al-Qurannya ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini dalil hadis ni. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam. Majas kepada tempat bersusah payah. Nah betul. Kan? Susah itu, susah ini, payah itu, payah ini. Macam-macam payah. Betul kan? Kamu orang tidak tahu bah, kamu orang kerana kamu orang dibelah tu bah. Nanti kamu orang kena cari sendiri nah baru kamu orang tahu susah macam mana, payah macam mana. Ha? Kau faham pas? Nah, sekarang kamu orang dibelah. Tiada duit saja, bapa mau duit, mak mau duit, diantar kau. Nah, sama saja. Mizi lagi pandai dia. Pandai goreng. Tapi sekarang mamaknya tidak mengadu lagi. Bagus sudah dia. Alhamdulillah. Tidak mamaknya mengadu saja. Mizi ini sekejap-sekejap minta duit. Sekejap-sekejap minta duit. Dia bikin apa Ustaz? Hah? Aku pun terkejut lah. Aku pun kadang-kadang mau jaga juga Mizi. Nah mungkin dia mau makan. Kenapa di sana makan sendirikah? Makan kita tanggung, kita bagi. Makan ayam, daging, aku cerita semuanya. Ha? Dia pun terkejut. Nah mungkin dia duit itu dia pergi beli makan apa Bobonjoloni, Tokoyaki. Aku kasih tahu gitu katanya. Kau tanya mamamu. Defend kau tahukah? Berapa kasih dia? Oh, kadang-kadang 150. Kadang-kadang tidak sampai sebulan. Mintanya lagi 150. Aku marah sudah. Baru aku cerita yang sebenarnya apa. Nah. Tapi banyak bulan sudah dia tidak masuk duit ke akaun kita kan. Tidak kita yang kasih Mizi duit. Dia masuk ke akaun kita, kita kasih duit ke Mizi. Nah sekarang dia tidak masuk ke akaun kita lagi. Aku tahu Mizi goreng sudah. Mizi berjaya menggoreng, tahu tak? Nah, sekarang masuk akaun Mizi terus. Kau pandai buat Mizi bab-bab gitu? Huh? Okey, Pak. Jadi, pengajaran kita sebutkan tadi ya, kerana mengikut syahwat perut. Istilahnya di sini. Kita aikan nafsu badaniah. Meminjam istilah daripada Futhul Ghaib. Gitu kan? Nah, kerana mengikut itu, mereka menerima akibat buruknya. Sama saja. Pengajarannya sama saja. Jika kita mengikut syahwat perut atau nafsu badaniah, nah kita pun nanti menerima akibat buruk yang sama. Faham kah? Nah, kalau ditanya apa akibat buruknya, kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mementingkan keinginan-keinginan kita yang tidak pernah habis. Karena itulah bekerja pagi, bekerja petang, bekerja malam, kerja. Tidak ada masa untuk ilmu, tidak ada masa untuk zikir, tidak ada masa untuk fikir. Tahu tak? Nah itulah yang terjadi kepada umat. Tidak ada masa untuk fikir, tidak ada masa untuk zikir, tidak ada masa untuk ilmu. Nah akhirnya apa jadi? Hancur hidup. Tahu tak? Hidup jadi hancur. Tunggal-langgang semuanya. Paham kah Pak? Apa ni Lina? Okey. Perut adalah sumber syahwat. Kata musannif, perut adalah sumber syahwat. Sumber syahwat ay sumber keinginan, punca keinginan. Sama saja kita sebutkan. Nafsu badaniah adalah sumber atau puncak kepada kejahatan, kepada keburukan-keburukan yang lain. Sama saja. Okey. Seorang bijak berkata, seorang bijak ay hukama. Dalam teks Arabnya disebut hukama ya. Qalal hukama katanya. Jadi hukama adalah seorang bijak pandai. Apa katanya? Barang siapa dikuasai oleh nafsunya,
Barang siapa dikuasai oleh nafsunya, ia menjadi tawanan. Ia menjadi tawanan di dalam mencintai nafsu syahwat. Betul lah. Kan? Barang siapa dikuasai oleh nafsu, nafsu menguasai kita, ia menjadi tawanan. Dia terpenjara, terkurung, terbelenggu. Nah itu istilah kita kan. Terbelenggu di dalam mencintai nafsu syahwat. Macam mana? Macam mana tawanan atau terkurung atau terbelenggu di dalam mencintai nafsu syahwat? Makna mudahnya adalah dia sentiasa berusaha untuk memenuhi keinginan nafsu syahwat itu. Dia sentiasa berusaha untuk memenuhi. Kenapa di sini dibilang nafsu syahwat ya? Mungkin dia dah berkembang sudah tadi daripada nafsu badannya kepada nafsu syahwiyah, ini kan? Nah, barang siapa dikuasai oleh nafsunya, macam mana struktur nafsu menguasai? Nah, itulah yang Walid ajar. Tunjuk dulu, ya, struktur nafsu menguasai. Nah, ini struktur nafsu menguasai. Ya, di mana nafsu ini, iblis di sini, iblis di sini, ya. Dia akan memasukkan syaitan. Dia akan memasukkan syaitan ke dalam nafsu. Ya, syaitan itu namanya fitnah, tipu daya, dan ketiga racun. Nah, itu. Ya, dia akan masukkan melalui nafsu. Nah, kemudian nafsu akan meracun akal. Ya. Nah, apabila nafsu meracun akal berarti rosak satu sumber rohaniah. Apabila nafsu yang terkena racun iblis ini tadi, ini racun iblisnya. Nah, dia kemudiannya akan meracun akal kita. Apabila akal kita terracun berarti rosaklah sumber atau punca kerohanian kita. Faham tak? Nah, rosak akal. Kemudian dia meracun pula hati kita, rosak hati. Nah, begitu maksud mudah. Apabila rosak akal dengan hati, maka rosaklah sumber rohaniah kita. Ya kan? Nah, nanti akal jadi buta, hati jadi buta. Akal tidak dapat musyahadah, hati tidak dapat mukasyafah. Akal tidak dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, hati pun tidak dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akal dan hati tidak dapat melihat kebaikan. Sebaliknya cenderung kepada keburukan-keburukan atau menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu keadaannya. Nah, sebab itu dalam pengajian kita terkait ilmu ini, nah ada riyadhah. Ya, ada riyadhah. Ya, ada riyadhah. Nah, di sana apa? Menundukkan riyadhah, menundukkan nafsu. Ada juga para ulama menggunakan istilah mengembalikan nafsu kepada fitrah. Nah, ada ulama menggunakan istilah ini ya. Okey. Barang siapa dikuasai oleh nafsunya, berarti nafsu menguasainya. Seperti struktur yang kita tunjukkan. Ya. Ia menjadi tawanan. Nah, dengan sendirinya, ia itu boleh saja kita kaitkan dengan rohaniah dan jasmaniah. Ia diri. Ya. Ia diri. Ia diri menjadi tawanan. Diri berarti rohaniah dan jasmaniah.
menjadi tawanan. Tawanan ai terbelenggu di dalam mencintai nafsu syahwat. Terbelenggu di dalam mencintai. Perkataan mencintai itu lebih kepada mencintai. Ada juga para ulama tidak menggunakan perkataan mencintai. Nah, lebih kepada berusaha mengikut keinginan. Itu kan. Tidak apa-apa dia menggunakan perkataan ini dan kita pun menggunakan perkataan ini, tetapi pencerahannya adalah kita akan bertindak untuk menunaikan seluruh keinginan nafsu kita. Nah, itu maksudnya. Tanda kita terperangkap, tanda kita terpenjara, tanda kita terbelenggu dan dikuasai oleh nafsu. Nah, kita menjadi kita akan bertindak untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang disebutkan tadi. Nah, ada orang Walid cerita Walid sendiri melaluinya, pernah dulu makan nasi lemak di Ipoh. Walid pernah keadaannya begitu, tahu tak? Makan nasi lemak di Ipoh. Bukan tidak ada nasi lemak, Bukit Selambau, Sungai Petani ada. Tapi itulah ini katakan jadi hamba, istilah ya, jadi hamba kepada nafsu. Nah, makan nasi lemak di Ipoh. Makan nasi lemak RM2.5 saja satu di Ipoh. Tol saja berapa ringgit sudah. Minyak lagi berapa ringgit sudah. Ada kan? Buang masa saja sepanjang jalan Sembang Merapu saja sampai Ipoh. Makan nasi lemak pulang pula. Tahu tak, Jul? Kalau kau macam kau di Pitas, pergi makan nasi lemak di Manggatal. Tahu kan? Nah, ada apa Manggatal? Oh, rupanya di sana ada janda cantik jual nasi lemak. Nampak kan? Masalah. Okey. Dan katanya, dan terpenjara di dalam penjara hawa nafsu. Bahkan diri kita sendiri terpenjara di dalam penjara hawa nafsu. Apa maksud terpenjara di dalam penjara hawa nafsu? Nah, seperti mana kita sebut tadi kan, terbelenggu. Kita tidak pikir lain, pikir mau memuaskan diri kita saja. Diri mau cantik, mau handsome. Pakaian mau cantik, mau handsome. Kenderaan mau cantik, mau handsome. Awet pun mau cantik, mau handsome. Nah, semua kita pikir sekitar diri kita. Betul? Boleh faham tak? Langsung kita tidak fikir hubungan kita dengan agama, bagaimana agama pada diri kita. Langsung kita tidak fikir hubungan kita dengan Allah, bagaimana Allah memandang kita, dan kita tidak fikir lagi. Kita terpenjara, kita terbelenggu dengan keinginan nafsu kita yang menguasai diri kita. Jelas ya? Itulah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Bahaya nafsu ini. Dia boleh memesongkan kita, apalagi kita tidak mengenalinya, memahaminya. Dia boleh memesongkan kita. Dalam keadaan baik, dia boleh memesongkan kita. Tahu tak? Kalbunya tercegah dari memperoleh hikmah. Diterjemah dengan kalbunya. Jadi Walid rasa tidak wajar kita pakai perkataan kalbu. Ya. Kita pakai perkataan hati saja dulu. Karena kita di level itu saja. Betul kan? Nah, Walid tidak langsung Walid pernah bercakap dengan kamu orang. Hati mempunyai 4 level. Ya. Hati yang disebut sebagai qalb, hati yang disebut sebagai sudur.
Hati yang disebut sebagai qalb, hati yang disebut sebagai fuad, dan hati yang disebut sebagai lub. Nah, jadi kita tidak sampai di situ kan? Kita belum sampai, kita cuma sampai di level kedua saja. Sadar, kita paham sudah. Nah, kita menggunakan istilah hati secara umum, okey? Jadi perkataan kalbu itu gambaran-gambarannya jadi lain. Kita kalbu ai hati. Nah, cukup memadai. Sehingga kita bentangkan tahap-tahap hati itu nanti. Bukan hati, akal pun ada tahapnya juga, Pak. Tahap akal cap ayam, tahap akal cap kambing, sampai tahap akal cap gajah. Okey, jadi kalbunya ai hatinya tercegah dari memperoleh hikmah. Hatinya, kalbunya ai hatinya tercegah. Tercegah dengan makna susah untuk mendapat, susah untuk memperolehi di sini kan. Memperoleh ai mendapat hikmah. Lebih tepat adalah susah untuk memahami sesuatu yang terkait dengan Allah, terkait dengan agama. Nah, itu lebih tepat. Okey, perkataannya adalah hikmah di situ kan. Hikmah ini dari mana? Hikmah daripada Allah SWT. Melalui apa? Melalui bagian daripada rohaniah kita yang namanya sir alami dan sir nafsi. Jadi kalbunya, ai hatinya tercegah dari memperoleh hikmah, ai dari sir alami dan sir nafsi. Berarti buta. Ya kan? Berarti hatinya itu buta. Dalam sisi lain para ulama menggunakan istilah itu. Akal dan hati yang buta. Tidak dapat musyahadah, tidak dapat mukasyafah. Nah, lalu bagaimana dia dapat mengambil hikmah daripada sir alami dengan sir nafsi? Ya kan? Tidak mungkin orang buta tahu kecantikan bunga, betul kan? Itu ada apa ya? Ada syairnya. Lupa juga. Tidak mungkin orang buta tahu kecantikan bunga. Betul. Yang mana tahu? Kita bilang dia bunga cantik, cantik dah. Macam mana cantik dia pun tidak tahu kan? Macam itulah. Jadi buta yang kita maksudkan di sana adalah butanya akal dan butanya hati. Justru buta akal dan hati itulah yang menyebabkan kita tidak dapat menanggap. Kemarin kita bercakap tentang itu kan. Kita tidak dapat menanggap hikmah. Sedangkan sir alami dan sir nafsi itu adalah hikmah yang boleh menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, keagungannya dan sebagainya. Nah, mau menanggap tidak dapat. Hidup macam kayu saja, tahu tak? Kan? Acong tengok langit, nampak langit. Dia tengok langit pun nampak langit juga. Sama saja dengan Acong. Ya, yang namanya Mastur Razi dengan Acong sama saja. Acong, kau tengok langit ini malam nampak apa? Ini malam hujan, mak. Apa pun tak nampak, mau hujan. Hitam saja. Mastur Razi, kau tengok langit nampak apa? Betul lah, malam tak nampak apa, hujan. Itu saja, sama saja level, tahu tak? Kerana apa? Kerana sir alami itu tidak kerana apa ya tadi kita sebut? Kerana dia tidak musyahadah, tidak mukasyafah. Apalagi Acong. Acong itu tidak mungkin musyahadah mukasyafah dia kan. Nah, Mastur Razi pun sama juga. Tidak musyahadah mukasyafah dia. Nah, menyebabkan dia tidak dapat menanggap sir alam, rahsia alam. Untuk menghubungkan dia dengan Allah SWT. Bukan Mizi, Mastur Razi. Nah, kan? Nah, itu contoh. Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati.
Allahu Akbar. Nah, takut kita juga begitu kan? Padahal kita berkomunikasi dengan alam, macam-macam keadaan, hujan, ribut, banjir di sana, tenggelam di sini, kan? Di tempat lain kemarau, di tempat lain salji. Ini adalah alam. Kita sedang berkomunikasi dengan alam. Hanya saja kita tidak musyahadah, kita tidak mukasyafah, kita gagal menanggap alam semesta ini, sir rahsia alam semesta ini, dan menghubungkan kita dengan Allah SWT. Itu saja kan. Padahal setiap keadaan itu berubah. Itu kita belajar daripada Futhul Ghaib. Allah sentiasa merubah ya kepada keadaan yang sentiasa baru. Betul kan? Nah, syarahan ke berapa? Syarahan ke-9. Nah, itu cara Allah SWT. Dia sentiasa merubah hal daripada hal kepada satu hal, dan sentiasa baru. Kan? Kemarin kita sihat, esok mungkin kita demam. Satu hal yang baru. Kemudian sihat lagi, kemudian demam lagi, kemudian macam-macam, betul kan? Satu hal yang baru. Nah, jadi kita yang gagal menanggap, betul kan Mizi? Kenapa kita gagal menanggap? Nah, kerana mungkin kita tidak musyahadah dan kita tidak mukasyafah. Kenapa kita tidak musyahadah dan tidak mukasyafah? Kerana nafsu menguasai. Nah, ini strukturnya. Nafsu menguasai akal kita. Dia kencing di mata akal kita, menyebabkan mata akal kita buta. Dia kencing di mata hati kita, dan menyebabkan mata hati kita buta. Nah, justru buta tidak dapat menanggap langsung. Kau bilang cantik pun dia tidak tahu cantik macam mana. Faham ni? Faham tak? Faham tak kau Mimi? Ya. Mimi pandai masak sudah sekarang. Jadi kita bagi sijil masak. Okey. Barang siapa menyiram anggota tubuhnya dengan syahwat. Nah, ini majas ya. Majas kalam dipanggil. Dalam ilmu balaghah, nah ini dipanggil majasul kalam. Jadi kiasan saja. Barang siapa menyiram anggota tubuhnya dengan syahwat. Menyiram dengan maksud mengikut saja nafsu syahwat. Ya kan? Membelai nafsu itu, mengikut nafsu itu, tidak pernah membantah. Nah, jika tidak ada pengetahuan, mana dia tahu dia ikut atau tidak ikut, betul kan? Nah, dia ikut terus, Pak. Sebab itu agama kita berdiri dengan pengetahuan, berdiri dengan ilmu. Supaya kita tahu. Nah, sekarang kita bercakap tentang syukur. Mana mungkin sampai kita kepada syukur yang sebenar jika kita dipengaruhi oleh nafsu seperti kita sebutkan tadi, itu kan? Sudah barang tentu kita akan menyalahi syukur itu sendiri. Allah, Masya Allah. Barang siapa menyiram anggota tubuhnya dengan syahwat. Menyiram, jadi dhabit pencerahan di sana ya. Sebagai majas kalam kepada mentaati, mengikuti, membelai, menyintai nafsu yang kita sebut sudah tadi. Nah itu. Nah sebab itu jerawat sikit susah hati sudah. Sebab itu makan sayur betik susah hati sudah. Sebab itu pakaian kita kelabu sikit susah hati sudah. Zikir sikit tidak pernah susah hati. Sembahyang sikit tidak pernah susah hati. Contoh nah itu. Nah itu apa maksudnya? Maksudnya kita sedang menyiram anggota tubuh kita dengan syahwat. Nafsu badaniah itu lebih senang kita faham, kan? Memuaskan anggota tubuh kita. Nah, barang siapa menyiram anggota tubuhnya dengan syahwat, ia telah menanam pohon penyesalan di dalam kalbunya. Ia telah menanam pohon penyesalan, juga majas kalam. Nah, berarti dia ada apa ya, para ulama lain menggunakan istilah dia menempah
kesesalan dalam hidupnya. Nah, ada menggunakan istilah itu. Ia telah menanam pohon penyesalan di dalam kalbunya. Nah, ataupun ia menempah kesesalan di dalam kalbunya, ai hatinya. Ada banyak apa ya, tafsiran. Ini hadis sebenarnya. Bunyinya seperti satu hadis Nabi SAW yang kita pernah dengar, yang Walid pernah dengar ya. Orang yang mengikut nafsu syahwat, nah dia seperti apa tadi Walid sebut? Seperti menempah, nah, itu. menempah kesesalan di hari akhirat. Hadisnya bunyi begitu. Ya. Orang yang mengikut nafsu syahwatnya, mengikut nafsu badannya, syahwiyah, haiwannya. Dan berarti kata yang lain, orang yang itu di atas disebut tadi ya, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu dalam hidupnya. Nah, dia seperti menempah kesesalan di hari akhirat. Maksud menempah kekesalan di situ, maksudnya adalah dia akan sentiasa menyesal, Pak, di depan Allah SWT di hari akhirat itu. Hari yang tidak ada manfaat anak pinak dan harta benda. Apapun tidak ada, melainkan hubungan yang baik di antara kita dengan Allah SWT. Nah, selain daripada itu adalah kesesalan. Menyesal itu, menyesal ini, menyesal itu, macam-macam menyesal. Sebab itu dalam surah apa? Surah As-Sajadah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tatkala mereka melihat yang namanya azab itu bagaimana. Ya kan? Pedihnya bagaimana, dahsyatnya bagaimana. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tunduk kepala mereka sehingga mencecah buku lali mereka. Mana mungkin kita tunduk kepala sampai buku lali bahkan? Nah, coba kita buat tetongging kita. Tapi di depan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyaksikan sengsara, azab. Nah, Allah bilang, Allah menyebut kita akan tunduk kepala, takut sampai kepala itu mencecah buku lali. Menggambarkan kedahsyatan. Nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Rabbana, seraya berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, hari ini kami lihat, kami sudah lihat. Absarna wa sami'na, dan kami sudah dengar. Nah, apa yang lihat, apa yang dengar? Azab, sengsara. Farji'na, antarlah kami pulang. Farji'na, antarlah kami pulang. Untuk apa? Na'mal salihah, kami mau buat amalan-amal yang baik. Inna muqinun, sungguh pada hari ini kami yakin. Baru yakin di depan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat azab baru dia yakin. Nah, kita jangan jadi begitu. Kita kena yakin sekarang. Justru sekarang kita yakin, nah sekaranglah kita perlu memperbetulkan apa yang tidak betul, ya, apa yang tidak benar, yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam 3 jenis kelompok. Ada 3 kelompok makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, dan 3 kelompok itu mewakili jenis. Jadi jenis itu satu istilah, kelompok itu satu istilah. Boleh saja kita satukan, boleh saja kita bezakan, ya. Okey. Pertama, jenis ataupun kelompok malaikat. Allah ciptakan makhluk jenis atau kelompok malaikat yang dibekalkan akal, di mana malaikat dibekalkan akal dan tidak dibekalkan syahwat, tetapi malaikat tidak dibekalkan syahwat. Berarti dia tidak ada naluri, kan? Karena itu mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuf'aluna ma yu'marun. Itu para malaikat. Mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya Allah perintah, wahai malaikat, berhentikan jantung silina. Jantung kau pun berhenti. Gitu, tahu kan? Nah, semua orang begitu, kan? Kamu pikir jantung boleh berhenti sendiri kah? Berjalan sendiri kah jantung? Tidak, kan?
No. Mana ada yang berjalan sendiri. Nah, ini orang fikir ini semula jadi apa? Apa dipanggil? Keadaan semula jadi. Mana ada semula jadi? Bohong. Semuanya dengan izin Allah SWT. Betul kan Atul? Nah, ketika Allah tidak mengizinkan, wahai jantung si Atul, berhenti. Nah, berhenti wahai jantung kau. Muda lagi Walid, kau pikir kelapa itu yang membang pun jatuh, kau tahu kah? Yang muda orang kait makan dia punya, minum dia punya air. Yang membang itu, membang belum muda, jatuh dia. Main-main, paham tak? Allah SWT punya kuasa mutlak. Kan? Nah, dia boleh saja, Allah boleh saja mematikan akal kita. Tengah bagus-bagus, jam terus macam rantau. Hang saja. Boleh tak? Tahu kah? Kenapa betul? Fahad? Aku bilang rantau hang, aku tengok saja, jeling-jeling saja. Kenapa? Aku ingat kau marah aku. Mana aku tahu, aku sebut saja. Kau ini sikit-sikit pun memarah saja. Tidak apa, okey. Nah, itu kelompok yang pertama. Ya. Nanti itu yang kita sebutkan tadi, jenis boleh diasingkan dengan kelompok, kelompok boleh diasingkan dengan jenis. Supaya kita nanti melihat dua sisi pandang, ya kan? Nah, okey. Pertama, malaikat yang dibekalkan akal dan tidak dibekalkan syahwat. Kedua, binatang. Ya, binatang yang dibekalkan syahwat dan tidak dibekalkan akal. Tadi kita sebut sudah. Ya, Allah membekalkan akal kepada binatang, itu akal untuk hidup dipanggil kan. Nah, bukan akal yang boleh musyahadah, boleh mukasyafah. Okey. Dan ketiga, manusia. Nah, kelompok atau jenis yang ketiga, kelompok dan jenis yang ketiga adalah manusia. Yang dibekalkan akal dan syahwat. Nah, adapun manusia dibekalkan akal dan dibekalkan syahwat. Kerana itu, manusia ada apa ya? Manusia ada taklif. Ya. Manusia dikaitkan dengan taklif. Taklif artinya tanggungjawab. Ya. Manusia dipertanggungjawabkan untuk memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Untuk memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Ya kan? Untuk memilih untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya. Istilah lain dipanggil khiyar. Manusia diberikan khiyar. Diberikan pilihan. Nah, okey. Barang siapa yang syahwatnya menguasai akalnya. Nah, sekarang baru datang jenis. Ya. Barang siapa yang syahwatnya menguasai akalnya. Syahwatnya, nah ini istilah terkait nafsu. Kalau di atas digunakan istilah nafsu ya. Nah, jadi syahwat di sini adalah nafsu. Barang siapa yang syahwatnya, ai nafsunya menguasai akalnya. Nah, ini boleh tunjuk sudah tadi. Nafsu di atas akal. Ya, nafsu di atas akal dan hati. Nah, ini strukturnya. Nah, kalau ditanya macam mana strukturnya nafsu menguasai akal, nah ini saja. Ya, kita ada 5 struktur, 6 struktur. Kita letakkan ini sebagai yang pertama. Walaupun kita boleh pecahkan banyak lagi, kan? Tapi sekurang-kurangnya kita paham itu. Secara dasar, faham betul? Nah, kau mau banyak-banyak, kau tidak paham buat apa? Kan? Ataupun bagus sudah dia. Pandai buat kuih juga. Aku promosi saja, betul? Okey. Barang siapa yang syahwatnya menguasai akalnya, binatang lebih baik berbanding dirinya. Allah, Masya Allah. Maka sebab itu tidak pelik Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran. Kita baca sudah tadi ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu umpama binatang ternakan, bahkan adall, lebih buruk daripada binatang ternakan. Allah.
Betul kan? Nafsu menguasai akal kita. Nah, dengan sendirinya akal kita jadi rusak. Tadi boleh sebut sudah. Apabila akal rusak, nanti hati kita pun rusak. Berarti rohaniah kita rusak. Rohaniah kita rusak, nah, di sana akan membutakan akal, membutakan hati kita. Nah, kita tidak sampai kepada musyahadah, tidak sampai kepada mukasyafah. Tidak akan sampai kepada musyahadah, tidak akan sampai kepada mukasyafah. Hampas. Nah, terus buta saja. Hidup dalam keadaan buta. Bukan buta mata. Allah sebut dalam Al-Quran, yang buta itu bukan mata mereka, tapi yang buta itu apa yang ada di dalam dada mereka. Nah, itu hati kan. Jadi kita perlu takut butanya hati kita, butanya akal kita, butanya hati kita. Takut itu, bang. Masya Allah. Barang siapa yang syahwat, barang siapa yang syahwatnya, ai nafsunya menguasai akalnya, binatang lebih baik berbanding dirinya. Nah, sebab itu Ibrahim bin Adham suatu hari dia sedang makan. Tiba-tiba datang anjing di tepinya. Nah, dia memberikan makanannya kepada anjing dan membiarkan anjing itu makan bersamanya. Tiba-tiba datang seseorang menghalau anjing itu. Marah anjing itu, menghalau anjing. Menghalau anjing itu dengan memukul anjing itu, jika tidak salah Walid. Menyebabkan Ibrahim bin Adham marah. Katanya, kau yang memukul anjing yang sedang makan, belum tentu kau lebih baik daripada anjing. Kan? Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya kita pun mungkin lebih teruk daripada binatang-binatang yang ada. Kan? Kenapa? Karena nafsu menguasai kita. Tinggal lagi kita yang tidak sedar. Sebab itu kita lebih apa? Macam kita cakap tadi, lebih cenderung untuk memuaskan diri kita daripada menyempurnakan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan agama. Betul kan? Okey, kita ulang-ulang cakap saja itu. Kemudian kata musannif sebaliknya, barang siapa yang akalnya menguasai syahwatnya. Ini step kedua. Nah, sekarang apa yang kita belajar? Dasar boleh pakai semua sudah. Step kedua. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nah, nomor 2 akal. Nah, kita pakai step nomor 3 ya. Kalau diperhatikan step nomor 3, jangan pakai nomor 2. Akal, hati, dan nafsu di bawah. Berarti akal dan hati berada di atas, nafsu berada di bawah. Nah, kita pakai step ketiga. Itu gambarannya. Nah, ketika keadaannya begini, nafsu berada di posisi rendah. Ya. Menunduk, tunduk, rendah. Ya, posisi rendah. Rendah daripada akal dan hati. Nah, itu maksudnya. Nah, di sana akal dan hati. Kita pakai satu saja, akal dan hati, ataupun rohaniah kita bersih. Faham tak? Okey. Terus. Sebaliknya, barang siapa yang akalnya menguasai syahwatnya. Akal menguasai syahwat. Berarti akal menguasai hati. Akal menguasai nafsu. Syahwatnya ai nafsu. Jadi penterjemah ini kadang-kadang dia menggunakan istilah syahwat. Kadang-kadang dia menggunakan istilah syahwat perut. Kelang kabut jadinya. Okey. Sebaliknya, barang siapa yang akalnya menguasai syahwatnya, ia lebih baik daripada malaikat. Ya kan? Itu jenis. Ia lebih baik daripada malaikat. Kalau nafsu menguasai kita, nafsu menguasai akal, nah itu lebih buruk daripada binatang. Tapi jika akal menguasai nafsu, nah itu lebih baik daripada malaikat. Nah, jadi pengajarannya di sini apa? Jangan kita lebih buruk daripada binatang. Allah menjadikan kita manusia, hamba, sebaik-baik kejadian.
Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menjadikan kita sebaik-baik kejadian. Ataupun terbaiklah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudiannya kita yang membawa diri kita. Ya kan? Kitalah yang menjatuhkan diri kita. Kitalah yang merendahkan diri kita sendiri. Kepada serendah-rendahnya. Asfala safilin dengan makna serendah-rendahnya. Nah justru jangan kita menjatuhkan diri kita. Allah menjadikan kita sebaik-baik kejadian sudah. Biarlah kita berada di tempat posisi sebaik-baik kejadian. Sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif, kita berhenti di situ. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.